wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf. Kita masih dalam pembahasan uqubatun fi tariqis sabr, rintangan gangguan di jalan kesabaran. Pertemuan yang lalu penulis telah menyebutkan dua perkara berkaitan tentang halangan di jalan kesabaran itu. Pertama, al-istijal, tergesa-gesa. Seseorang tidak sabar karena umumnya itu sukanya tergesa-gesa. Kenapa lama? Kenapa lama? Kenapa tidak kunjung selesai? Kenapa tidak kunjung datang pertolongan? Kenapa tidak datang solusi? Tergesa-gesa itu merupakan rintangan di jalan kesabaran. Yang kedua, saudara yang saya hormati, marah. Umumnya kita kalau melihat sesuatu yang tidak disuka, mendengar sesuatu yang mengganggu, menyakitkan, itu bangkit amarah. Lah amarah ini merupakan penghalang seseorang untuk bisa bersabar. Dua poin telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kemudian poin yang ketiga, kata penulis adalah ad-daik, kesempitan, sumpek. Itu mengantarkan seseorang tidak bisa bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada utusannya yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daiqim mimma yamkurun. Kata Allah, bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu itu bisa didapat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sedih atas mereka. Jangan terjadi dalam kesempitan. Jangan sampai kamu sumpek dari apa yang mereka makarkan. Saudara yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wala takum fi daiqin. Jangan ada dalam kesempitan. Jangan sumpek. Karena kalau seorang sumpek, sempit, itu merupakan sebab sulit untuk bisa bersabar. Sulit untuk bisa bersabar. Tapi berbeda kalau seorang misalkan menikmati. Kalau seseorang misalkan menjalani dengan lapang dada, kuat untuk sabar. Kuat untuk sabar. Ini saudara yang saya hormati, poin yang ketiga. Kemudian dalam ayat ini kalau diperluas faedahnya, pertama, menunjukkan setiap kita butuh kesabaran. Sampai Nabi kita Muhammad SAW Allah perintahkan wasbir, sabarlah kamu. Kedua, kesabaran itu akan bisa terlaksana, kesabaran itu akan bisa dilakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta tolong sama Allah, ya Allah, beri kepada kami kesabaran. Ya, kalau doa di pertemuan yang lalu,
Afrik alaina sabra. Ya Allah, tuangkan, curahkan, isi, penuhi diri kami itu dengan kesabaran. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dicurahi kesabaran, karena wa ma sabruka illa billah. Muhammad, kamu tidak mungkin bisa bersabar kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dibawakan surat Hud ayat 12. Fala allaka tariku ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayaqulu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nadir wallahu ala kulli syai'in wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Sempit dengannya dadamu kalau kamu berucap. Ya, ketika mereka berucap, sempit dengannya dadamu ketika mereka berucap, aduhai sekiranya diturunkan kepada kita harta kekayaan. Ya, atau datang bersamanya malaikat. Sesungguhnya engkau hanya sekedar pemberi peringatan, dan Allah atas segala sesuatu wakil, tempat untuk kita menyerahkan semua urusan. Saudara yang saya hormati, lihat ketika Allah katakan boleh jadi engkau hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu karena dadanya sempit. Kapan kesempitan itu datang? Ketika orang berucap, kenapa enggak diturunkan kepada kita harta kekayaan? Kenapa enggak diturunkan bersamanya itu malaikat? Jadi mintanya itu daripada disuruh ibadah, mbok mending dikasih harta yang melimpah. Yang kedua, mbok utusannya itu malaikat. Saudara yang saya hormati, coba kalau kita misalkan menjadi utusan Allah, kemudian kaum yang kita diutus dengannya, jawabannya seperti itu. Mbok mending waidit sing akeh. Ya, mbok mending yang diutus itu malaikat saja. Malaikat saja sakit, sempit. Kesempitan itu, saudara yang saya hormati, nanti menjadi penghalang untuk sabar. Menjadi penghalang untuk sabar. Saudara yang saya hormati, ya, walaupun ketika misalkan diturunkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan duniawi, toh namanya manusia nggak pernah puas. Kisah Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala kasih makanan manna wa salwa. Ya, makanan yang lezat. Tapi apa? Musa minta sama Allah, "Mbok yang lain nah, jangan seperti ini." Minta diganti yang lain. Namanya manusia itu hawa nafsunya tidak pernah puas. Kalau misalkan diutus bersamanya itu seorang malaikat, mereka pun juga akan membantah. "Hayo sholat." Apa jawabannya? "Lah kamu malaikat kok, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh nikah, nggak mikir SPP. Lah kalau kami kan butuh makan, punya keluarga, butuh ini dan itu." Mereka pun beralasan. Saudara yang saya hormati, sebenarnya kaumnya itu yang bermasalah. Tapi Allah kasih hiburan, innama anta nadir. Muhammad, hanya saja kamu itu pemberi peringatan. Jadi kalau mereka terima atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak terima, kamu cuma memberi peringatan. Ya sudah, jangan sempit dadamu, karena kesempitan dada itu mengantarkan berat untuk bersabar. Kemudian ditutup ayatnya, wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah atas segala sesuatu wakil, itu maha mengurusi. Allah Subhanahu wa taala tempat bersandarnya segala sesuatu, supaya seseorang kuat bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, ayat ini, innal imana wal kufra wal huda wad dolala la yastati'ul insanu an yajlubaha liman ahabba wa yadfa'uha anhu wa inna ma'alai tadhkir wan nasihati wa inna ma'alai tadhkir wan nasihatu wal bayan wal balag. Kata pensyarah, kata penulis, keimanan, kekufuran, hidayah, kesesatan, manusia tidak mampu mendatangkan kepada orang yang dia cinta. Manusia tidak mampu menolak
dari orang yang dia tidak suka. Itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mendapatkan hidayah, jangan tepuk dada, saya. Itu keahlian saya dalam memberikan nasihat. Itu keahlian saya dalam merangkai kalimat. Itu keahlian saya dalam menyentuh perasaan hingga perasaannya tersentuh, hidayah masuk. Jangan. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekufuran. Kalau seseorang misalkan kita dakwai, kita ajak kepada kebenaran, mereka kufur. Salah satu bentuk kekufurannya itu, lihat kaumnya itu mengucapkan, kenapa enggak diturunkan harta yang banyak saja? Kok diturunkan syariat? Kenapa enggak diutus malaikat saja? Saudara yang saya hormati, kekufuran itu pun juga di luar kemampuan kita. Petunjuk, kesesatan, manusia enggak bisa mendatangkan. Makanya ditutup ayat ini, innama anta nadir. Muhammad, kamu itu hanya sekedar tadkhir, pemberi peringatan. Kamu hanya sekedar pemberi nasihat. Kamu hanya sekedar al-bayanul balag, penjelas, kemudian penyampai. Ya sudah sampaikan. Sudah sampaikan, diterima walhamdulillah. Kalau enggak, itu memang masalah hati itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, saudara yang saya hormati, jalan penghalang seseorang tidak bisa bersabar itu hati sumpek, hati sempit. Dan ini terbukti kalau orang itu mendapatkan ujian, hatinya sumpek, sulit sabar. Sulit untuk bisa bersabar. Berarti supaya bisa bersabar, coba manage hati kita. Apapun ujian itu wujudnya, di manage hatinya. Sudah lapang dada, hati ini ditoto. Ya, bentuk ujian misalkan kita dakwah enggak diterima, diganggu, dicemooh, dicela. Ya sudahlah. Namanya kita cuma sekedar menyampaikan, diterima walhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Kita hanya sekedar innama anta nadir. Kalau Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, anta nadir, kamu sekedar pemberi peringatan. Poin yang ketiga, penghalangnya adalah dhaik. Poin yang keempat, penghalang kesabaran itu al-ya'su, putus asa. Nah ini 4 perkara ini, 3 perkara yang awal ini kadang mendatangkan keputusasaan. Kok lama? Pengennya segera, ini kok nggak datang ini. Akhirnya mutung. Banyak itu orang ditimpa ujian. Entah ujian itu berkaitan tentang penyakit, entah ujian itu berkaitan tentang permasalahan nggak kunjung selesai, pengen segera. Akhirnya ketika nggak datang segera pertolongan, putus asa. Orang kalau sudah putus asa, entah minum racun, bunuh diri, putus asa. Demikian pula marah. Ketika seorang kemudian datang padanya permasalahan ujian, emosi nanti dekat dengan keputusasaan. Saya muntap ini, sudah enggak mampu. Demikian pula ketika dadanya sempit. Poin yang keempat, penghalangnya adalah putus asa. Kata penulis, al-ya'su afatu sabril kubra. Putus asa itu merupakan bencana kesabaran yang besar. Paling besar ini, termasuk salah satu yang besar. Li'annaha tudfi'u sirajal amal fayatrukul abdul amala wa yahludu ilal kasal. Karena orang itu kalau sudah putus asa, padam pelita harapan. Kalau sudah mutung, itu sudah harapannya sudah putus, sudah mati. Kalau harapannya sudah putus, akhirnya meninggalkan amal, terus-menerus di atas kemalasan. Lihat itu sering, banyak di masyarakat kita. Orang Allah kasih ujian, stroke. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit seperti itu. Ya, ini ya, saya pernah ketemu beberapa orang yang terkena penyakit seperti itu. Salah satu ujian penghalang untuk sabar, putus asa. Lawis neng dokter ora mari. Sudah ini dan itu enggak sembuh. Akhirnya ojo mangan iki diterjang. Ora mangan ya ora mari. Ya, disuruh misalkan ayo berjemur, jemur ngantek kosong gini ya enggak sembuh.
Saudara yang saya hormati, akhirnya mengantarkan dia meninggalkan amal terus-menerus di atas kemalasan. Orang kalau sudah putus asa kan begitu. Kalau orang sudah putus asa sudah mesti seperti itu. Meninggalkan amal, malas. Pokoknya hawa itu gur turu, pokoknya enggak sama sekali enggak mau ikhtiar. Ini bahaya sekali ini. Jamaah hormati demikian. Walihada harisal Qur'anul Karim was sunnatul mutahharatu ala ghirsi buduril amal fi nufusil mu'minin. Karena inilah Quran yang mulia, kemudian sunnah yang suci, itu menyemangati untuk menumbuhkan bibit harapan dalam jiwa orang yang beriman. Quran hadis itu menyemangati kita supaya harapannya penuh. Supaya harapannya penuh. Sebesar apapun musibah, rintangan yang menimpa diri kita, jangan mutung. Jangan mutung. Contohnya orang sakit keras. Sakit keras, kemudian rumah sakit sudah mengatakan, sudah ini menurut medis nggak ada obatnya. Jangan putus asa. Nanti akan dibawakan kisah Nabiullah Ayub. Itu ditimpa penyakit, sebagian mengatakan kusta, sebagian mengatakan gatal. Dulu itu saya punya teman, itu kena penyakit gatal itu sampai ini. Jadi seluruh tubuhnya itu kulitnya besisi itu. Wah, saya sendiri mau nggak bisa bayangkan beratnya kesabaran itu. Itu Nabiullah Ayub itu merata seluruh tubuhnya. Nanti kita akan baca kisahnya. Saudara yang saya hormati, tapi kekuatan harapannya itu luar biasa. Kalau seorang semangat untuk sembuhnya, semangat untuk keluarnya dari problem itu kuat, dekat dengan pertolongan. Tapi kalau sudah mutung, sulit. Kayak orang yang kena penyakit stroke. Itu saya ketemu di Karanganyar itu ada jamaah seperti itu, semangatnya untuk sembuh itu kuat sekali. Sampai diceritakan jalan itu berat, ke masjid itu bawa tongkat. Ya, walaupun tertatih-tatih. Sampai akhirnya dari sekian itu dia cerita, sak kampung itu yang sepantaran dengan beliau, yang kena stroke itu sekian orang. Termasuk salah satunya tentara. Kalau tentara itu olahraganya kuat kan? Ya, itu pun juga bisa kena. Tapi karena kena itu semangatnya nggak kuat, seangkatan dengan dia itu yang kena kebanyakannya bablas. Tapi beliau alhamdulillah karena harapan untuk sembuhnya itu kuat, sehat itu. Lah ini, Quran itu menumbuhkan kepada kita semangat untuk menumbuhkan bibit pengharapan. Dalam semua hal, punya pasangan. Pasangannya misalkan, wah ini kok gak sesuai dengan harapan. Gak sesuai dengan harapan, jangan putus asa. Ya, terus semangat. Cari upaya ini, gak bisa ini, terus. Ya mudah-mudahan lah. Nanti kalau setahun belum berubah, 10 tahun belum berubah, muga-muga sadurunge mati wis sadar. Itu namanya harapan yang kuat. Punya anak juga begitu. Kadang seseorang ketika putus asa memiliki anak, kok anaknya dia pandang baik, dia harapkan baik, ternyata sebaliknya. Akhirnya malu, putus asa. Jamaah hormati, akhirnya malah muncul kerusakan. Jangan putus asa. Terus memiliki harapan yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu bersedih. Kamu adalah tinggi jika kamu sebagai orang yang beriman. Jamaah hormati, ditumbuhkan semangat. Kan kadang seseorang, wah, kami itu kok miskin. Kami itu kok susah. Kami itu kok hidup penuh dengan problem dan masalah. Enggak usah lemah. Enggak usah seseorang bersedih. Allah kasih hiburan, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi kalau kalian orang yang beriman. Ini namanya hiburan. Ini namanya penyemangat untuk menumbuhkan bibit pengharapan yang kuat. Ya, kalau orang katakan optimis. Jadi optimis. Saudara yang saya hormati, Allah katakan enggak usah lemah, enggak usah bersedih. Enggak usah lemah, enggak usah bersedih. Walaupun mungkin ujian datang silih berganti, cemoohan tidak pernah berhenti.
Tapi jangan lemah, jangan bersedih, kamu adalah tinggi. Ini metode Quran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala muhbiran an Musa, menghabarkan tentang kisah Musa dan kaumnya. Qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah, bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha min ibadihi. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Qalu, maka kaumnya itu menjawab, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sungguh kami itu disakiti sebelum engkau datang. Sebelum kamu diutus kami sudah diseksa. Kemudian setelah engkau datang itu pun juga masih diseksa. Maka apa jawaban Musa? Asa rabbukum ayyulika adwakum wa yastahlifakum fil ardi fayandura kaifa ta'malun. Ya, barangkali atau mungkin pasti Tuhan kalian itu akan membinasakan musuh kalian dan mengkuasakan kalian di muka bumi. Kemudian Allah lihat apa yang kalian sama amalkan. Lihat saudara yang saya hormati, kisah kaum Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu dan kaumnya berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu dikenal bengis, kejam, sombong, congkak. Sebelum diutus Nabiullah Musa sudah seperti itu. Kemudian datang Nabiullah Musa membawa risalah, masih seperti itu. Lawannya penguasa. Coba kalau kita mendapatkan ujian, gangguan datang dari penguasa yang kuat, perkasa, tapi sombong, congkak. Sombong, congkak. Kita biasanya putus asa. Setengah lamun ini. Musuh kok kaya ngono itu. Wis ora mungkin lah. Pertolongan itu nggak mungkin datang. Tapi lihat kata Nabiullah Musa, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Jangan putus asa. Lihat kata Nabiullah Musa, bumi ini milik Allah. Kalau misalkan, wah di Indonesia itu musuhnya kayak mentenang mas. Negeri kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nanti akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ditumbuhkan semangatnya. Nah kalau Allah berkehendak yang mewarisi itu orang yang beriman, Allah maha mampu kok. Allah maha mampu. Kemudian diingatkan yang ketiganya, akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kalau seorang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, pasti baik. Pasti baik. Walaupun mereka beralasan, tapi kok kurang suwe tuh. Kalau bahasa kita, biyen jajah londo. Setelah itu jajah lagi. Ya, apa kurang suwe? Saudara yang saya hormati, bisa jadi Tuhan kalian itu akan membinasakan musuh kalian. Ditumbuhkan semangatnya. Kalau Allah berkehendak, misalkan ada raja yang bengis, kejam, nanti Allah matikan dia, bisa kok. Allah matikan dia bisa. Kemudian Allah kuasakan di muka bumi kita. Allah maha mampu. Ini metode Quran. Supaya dalam diri kita tumbuh semangat. Tumbuh semangat. Jangan menjadi pribadi yang mutungan ngelokro. Mutungan ngelokro. Kan banyak sekali orang tidak sabar itu karena dia putus asa. Putus asa banyak sekali itu. Misalkan pengen memiliki sesuatu, wah, berhasil itu, mutung. Ya kalau sudah mutung nggak mungkin berhasil. Nggak mungkin berhasil. Terus tumbuhkan harapan, semangat. Tumbuhkan harapan dan semangat. Itu nanti akan mengantarkan kepada keberhasilan. Saudara yang saya hormati, ini ayat yang kedua. Kemudian selesai, jadi poin yang keempat ini. Kata beliau, wa alaman hajil Quran fi idha'ati sya'labil amal amamal mu'minin. Daraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama ja'ahu Habab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Yasku ma yulaqihil mu'minun min adal musyrikin syaqwa tahamuli makna dhaik wa tabarrumi wal istijal. Fadarabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan faqala. Di atas jalan Quran, dalam menerangi, dalam menghidupkan semangat harapan di hadapan orang-orang yang beriman.
Nabi kita Muhammad SAW itu juga diterapkan seperti itu. Jadi ketika mendapatkan kaumnya kok terasa berat, ada ujian ini dan itu terasa berat, maka Nabi menyalakan pancaran harapan persis seperti Quran. Persis seperti dalam Quran. Contohnya ketika Khabbab ibn Arat mengaduh kepada Nabi SAW apa yang dijumpai dari gangguan orang musyrik. Yang aduan itu mengandungi makna sempit, marah, tergesa-gesa. Kan 3 awal kan? Tergesa-gesa, marah, sumpek. Namanya orang ngadu kan begitu. Kalau kita punya masalah, keluh kesah, ngadu sama orang, biasanya kan 3 itu. Iya. Misalkan ada seseorang punya problem dengan sesuatu, ngadu sama orang. Biasanya mengadu itu nggak lepas dari 3 itu. Kenapa? Rasa sabar ini, hati saya ini sudah sumpek. Wah, lama sekali ini. Kapan? Kemudian tabarrum, bersengut, bosan, jemu. Kan seperti itu. Maka Nabi SAW membuat permisalan. Ditumbuhkan semangat harapan. Apa yang Nabi tumbuhkan semangat harapan? Laqad kana min qablikum la yumshatu bimasyatil hadid maduna idamihi min lahmin aw asab ma yasrifu dzalika andini. Sungguh orang sebelum kalian itu disisir dengan sisir dari besi yang mencapai pada tulang-tulangnya, mengenai saraf-sarafnya, tapi tidak memalingkan mereka dari agamanya. Semangat. Bahasa kita, urung sepiro, gangguanmu itu belum seberapa. Belum seberapa. Kamu semangat. Kalau orang terdahulu itu disisir dengan sisir dari besi. Sisir dari besi. Sisir dari besi. Sampai mengenai tulang, sampai mengenai urat sarafnya, tapi tidak mengantarkan murtad. Nah itu ditumbuhkan semangat. Oh iya toh. Gak seberapa berarti. Yang kedua ada hiburan. Oh orang dahulu lebih berat. Lebih berat. Kemudian kata Nabi, wa yudha'ul minsyar ala mafraqi ra'sihi fayashuku bisnaini ma yasdifuhu dzalika andini. Kemudian kata Nabi, diletakkan gergaji di tempat pemisah kepalanya. Di tempat pemisah kepalanya. Kemudian dibelah menjadi 2, tidak memalingkan dia dari agama. Gergaji. Namanya gergaji itu kan sakitnya pelan-pelan. Gerek gitu. Di bagian sini, paruh pemisah kepalanya nih, digergaji. Berat sekali. Itu kaum terdahulu. Gangguan ujian ketika berpegang dengan agamanya luar biasa berat. Bahasa kita, kamu rong sepiro. Oh iya ya. Harapannya tumbuh. Tidak memalingkan mereka dari agama. Kemudian yang ketiga, lihat, Nabi tumbuhkan semangat harapan. Wal yutimmanna Allahu hadal amra hatta yasira rukabu min san'a ila hadramaut la yahafu ilallah wa dhiba ala ghanami wa fi riwayatin walakinnakum tastajilun. Kemudian kata Nabi, sungguh Allah akan sempurnakan urusan ini. Lah ini dibangkitkan semangatnya. Allah akan sempurnakan urusan ini, pasti jaya. Ya kayak sekarang, kalau orang melihat kondisi di tengah-tengah kaum muslimin, kondisi kaum muslimin di masa sekarang, botenan ini. Ya, di kalangan kaum muslimin sendiri memusuhi. Ketika kita ajak untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah, dari luar berkumpul, persis seperti yang Nabi misalkan, mereka itu berkumpul mengerumuni kalian seperti orang yang lapar mengerumuni piring makanannya. Coba kalau kita keluwen, kasih nampan penuh makanan, itu uyu. Ya, nggak percaya? Coba dikenang bulan Ramadan pas buka pertama. Wah, kasih gorengan sak nampan. Wah, entai. Kok ini? Entai itu. Ya, namanya orang lapar kok. Semua menggeruyuk, berkumpul untuk memusuhi kita. Tapi kata Nabi ditumbuhkan semangat. Ojo mutu. Jangan putus asa.
Allah akan sempurnakan urusan ini. Yang sampai nanti dampaknya Masya Allah, pengendara dari Son'a sampai Hadraul Maut itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut ya atas dibun itu musang, serigala, atas kambingnya. Tapi dalam satu riwayat kalian itu tergesa-gesa. Kalian itu tergesa-gesa. Hadis ini, saudara yang saya hormati, menumbuhkan ujian kesabaran melihat orang yang mendapatkan musibah lebih besar. Ini sudah dibahas. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang pertama, supaya seseorang itu bisa bersabar, maka lihat orang yang musibahnya lebih besar. Orang yang musibahnya lebih besar. Kalau kita melihat orang yang musibahnya lebih besar, kita bisa bersabar. Kemarin ada orang curhat tentang kondisi dia. Saya sampaikan, mending awake dhewe. Mending awake dhewe. Lah coba yang lain itu. Yang lain itu. Kadang mau makan saja masih berat. Kadang mau ini dan itu, ya. Kita punya pekerjaan itu alhamdulillah. Ada orang yang pusing. Wis nggo mangan ora ana, golek gawean angel itu. Golek gaweane gampang nih sing bayar ora ana gitu. Saudara yang saya hormati, makanya kalau seseorang memandang musibah yang lebih besar, kita bisa bersabar. Nabi pun begitu kok. Khabbab ibn Arat, ya, kita belum seberapa. Kita belum seberapa. Ini yang pertama. Yang kedua, ditumbuhkan semangat harapan kepada Allah. Jangan mutung. Jangan mutung. Yakin Allah akan menyempurnakan urusan ini. Kalau saya pernah cerita dulu pas musibah tsunami itu. Wah, itu korbannya berapa? Itu kan banyak sekali. Lulu lantak itu. Lulu lantak. Kehilangan semuanya. Tapi setiap tayangan itu mesti ada tulisan badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Itu optimis itu. Itu optimis. Jadi jangan, sudahlah. Sudah kehilangan harta keluarga, mati sisan wae. Kita nanti kumpul di alam barzah, rumang samu. Ya namalanmu apa iso kumpul. Kalau enggak baik, saudara yang saya hormati, tumbuhkan semangat ini dalam hadis. Yang ketiganya, penghalang tidak sabar itu tas takjilun, tergesa-gesa. Wa madzalika illa li'annal amala a'damu mi'wanin ala sabr. Ala tuli toriki wa qillati rafiqi wa bihasatin fi zamani gharabatil ladina isuhu. Ya. Maka atas itu tidaklah itu kecuali harapan itu merupakan sebab yang paling besar untuk sabar. Harapan penuh itu merupakan sebab penolong yang paling kuat untuk bisa bersabar. Ketika jalan yang ditempuh panjang, sedikit teman. Coba, kalau kita misalkan berpegang dengan kebenaran, koncone sithik. Nggonmu itu sing ngaji salah wong pira to? Wong sak masjid itu guru aku tok. Ya semuanya itu orang-orang sufi, semuanya itu kuburiyun, semuanya itu amalannya bid'ah. Saudara yang saya hormati, jalannya panjang, koncone ra ono. Itu berat loh. Itu berat. Apalagi di jalan dakwah. Coba kalau kita nggak di jalan dakwah, suka naik gunung, piye mas? Wah jauh, berkilo-kilo. Ijen itu. Naik gunung sendiri itu. Ngelangut itu. Tapi kalau konconnya akeh, tambah semangat. Di jalan yang panjang, kemudian sedikit teman, lebih khusus pada masa keasingan yang kita hidup. Di masa keasingan yang kita hidup, itu keharapannya yang dikuatkan. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikuatkan. Ning desaku itu ya cuman saya itu. Liyane masih sulit. Ya sudah berharap sama Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti dapat satu. Akhirnya sak masjid kabeh. Dikuatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini nasihat daripada penulis, kemudian ditutup dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Wa afriq alaina sabra, curahkan atas kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim, susulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya diberikan kekokohan hati, dicurahkan kesabaran, diwafatkan muslim, dikumpulkan dengan orang yang soleh. Selesai. Jamaah yang hormati, berkaitan dengan rintangan-rintangan di jalan kesabaran. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam Al-Anbiya Usobaru. Para nabi mereka sabar. Nanti dicontohkan. Ya, kesabaran para nabi itu ada Nabi Ayub, ada Nabi Yakub. Termasuk kisah Nabi Yakub itu, saudara yang saya hormati, jangan dianggap remeh. Kehilangan anak susah. Karena beda, anaknya Nabi Yakub itu beda dengan anak kita. Mungkin kalau anak kita itu walaupun dikudang bagus-bagus dhewe, bagus piye sing krungu sandinge itu rupane kaya ngono, bagus-bagus dhewe. Ya kalau orang punya anak kadang piye anakmu hilang, ya wis lah. Ya. Nabi Yusuf bukan sembarang anak, makanya nanti akan diterangkan ujian berat bagi beliau. Nanti akan diterangkan, tapi kesabaran luar biasa ada pada Nabi Yakub alaihissalam. Nanti kita akan baca. Demikian yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam bab yang ke-10. Para nabi mereka bersabar. Allah Ta'ala alam. Cukup? Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Iya. Jadi kalau seorang muslim itu terpisah dikuburkannya dengan orang kafir. Kenapa terpisah? Karena pertama, kaidah prinsip al-wala wal bara, muslim itu hidup mati terpisah dengan orang kafir. Itu prinsip al-wala wal bara. Makanya kalau ada orang muslim tinggal di negeri kafir, nanti ada syariat hijrah. Ada syariat hijrah. Walaupun syariat hijrah itu dirinci hukumnya wajib. Kapan orang muslim yang tinggal di negeri kafir wajib hijrah? Pertama mampu, kedua tidak ada kebebasan menjalankan syariat. Kedua sunnah. Kapan sunnah? Ketika dia tinggal di negeri kafir, punya kemampuan menjalankan syariat. Tapi dia juga mampu pindah. Sunnahnya hijrah. Dalam rangka memisahkan diri dari orang kafir. Hidup mati terpisah. Yang kedua, orang muslim yang dikubur di lingkungan orang kafir itu terganggu. Ketika mereka misalkan mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman, itu nanti akan terganggu juga. Akan terganggu juga. Makanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Itu dua alasan. Allah Ta'ala alam, nanti kalau mau tambahkan lagi, di masa Nabi SAW itu pun juga terpisah. Jadi semenjak masa Nabi SAW, muslim itu terpisah dengan kuburan orang kafir. Alhamdulillah di masa sekarang kaum muslimin sudah mulai sadar, banyak sekali dirintis-rintis pekuburan muslim yang itu terpisah dengan orang kafir. Allah Ta'ala alam. Itu minimalnya 3 alasan itu. Jadi hidup mati muslim terpisah dengan orang kafir. Yang kedua, mereka bisa tersakiti. Yang ketiganya adalah menurut keteladanan Rasulullah SAW memang terpisah. Allah Ta'ala alam. Demikian. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.